puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya Allah kita semua bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini. Selanjutnya kita masuk pada acara yang pertama, yaitu acara pembuka. Dengan ucapan selamat datang yang akan disampaikan langsung, yaitu Bapak Nofri Lotaan, ST, selaku Ketua Pengurus Cabang PII Minahasa. Kepada Bapak dipersilakan. Sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Pertama-tama kita patut menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua, sehingga kita boleh menghadiri undangan acara musyawarah wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 di tempat ini. Dan untuk itu kami panitia menyampaikan selamat datang kepada Laksamana TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Eden Gunawan selaku Ketua Komite Pengembangan Organisasi Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia. Menyampaikan selamat datang kepada Bapak Bupati Minahasa, Bapak Dr. Insinyur Royke Octavian Rory, MSI, Ibu Asian Engineering selaku Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, dan menyampaikan selamat datang kepada Profesor Dr. Insinyur Octavian Berti Sopi, MM Ibu selaku Rektor Serat, dan menyampaikan selamat datang kepada kita semua yang hadir di tempat ini, dan selamat kita mengikuti acara musyawarah wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya yaitu doa pembuka yang akan dibawakan langsung oleh Penatua Insinyur Samuel Rompis, ST, FT, MN, PhD. Bapak yang saya hormati, kita akan memulaikan musyawarah wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023. Namun sebelumnya kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan menuntun berdoa menurut agama dan keyakinan saya, Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Kami menghadap lagi kehadiran-Mu Bapa, mengucap syukur limpah terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan yang sudah Tuhan berikan bagi kami semua dalam sepanjang hari-hari dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih Bapa, bahwa di pagi hari yang indah ini Tuhan memberikan kami kesempatan Persatuan Insinyur Indonesia, para insinyur di Sulawesi Utara untuk berkumpul mengadakan musyawarah wilayah. Bapa, kami bermohon agar Tuhan memberkati apa yang kami lakukan ini, sehingga dengan demikian kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang insinyur yang berkontribusi signifikan untuk pembangunan bangsa dan negara Indonesia, tapi juga yang berkontribusi signifikan dalam mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia, terutama di teristimewa di tempat kami di Sulawesi Utara. Kami berdoa secara khusus buat pimpinan pengurus pusat, buat pimpinan pengurus wilayah, beserta panitia yang akan mengatur jalannya musyawarah ini, agar diberikan hikmat akal budi kebijaksanaan, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing
seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi kami semua, Tuhan berkati kami, agar kami dapat mengikuti musyawarah ini, dapat memberikan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ampun untuk segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Bapa. Ini doa dan sembahyang kami. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Acara selanjutnya kita masuk pada acara sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua PII Sulawesi Utara, juga selaku Bupati Minahasa disebut dengan hormat, Dr. Insinyur Roy Kerori, MSI, IPU, ASEAN, dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saat ini ada satu salam yang kita mesti latih bersama, yaitu salam Pancasila. Salam Pancasila. Harus dibalas juga dengan salam Pancasila. Begitu. 5 jari yang disatukan, yaitu Pancasila. Ini Pak Rektor, bagi teman-teman di Ustadz mesti kasih latihan. Yang kami hormati pengurus pusat Persatuan Insinyur Indonesia yang mewakili Bapak Ketua Umum Bapak Dr. Insinyur Eden Gunawan, MM, ASEAN Engineering, selaku Ketua Komite Pengembangan Organisasi Persatuan Insinyur Indonesia, yang atau juga jabatan dalam kesatuan dulu atau pangkat dalam kesatuan dulu Laksamana Pertama TNI Purnawirawan. Yang kami hormati Rektor Universitas Samratulangi Manado, Bapak Profesor Dr. Insinyur Berti Octavian Sopir, asal Engineering, Insinyur Profesional Utama. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus PI wilayah, rekan-rekan pengurus PI cabang, 15 cabang yang ada, jadi 8 yang aktif, 7 yang sementara ada lebih melengkapi keanggotaan untuk kembali aktif. Tadi sebelumnya sudah ada 15-15-nya. Yang kami hormati para sesepuh kami, ada ini Pak Insinyur Fred Mayuan, ya, tepuk tangan untuk para sahabat. Sampai tidak sampai kacamata sedang dalam kami, ya, ya, ayami tadi kita sudah tarik kira Pak Senior Pak Amin Piji, serta seluruh rekan-rekan anggota PI Sulawesi Utara. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Oleh tuntunannya, hari ini kita akan melaksanakan musyawarah wilayah Persatuan Insinyur Indonesia wilayah Sulawesi Utara yang beberapa tahun yang lalu juga dilaksanakan di sini, Pak Eden. Jadi begitu. Sebelum saya menyampaikan pertanggung jawab lengkap yang mudah-mudahan sudah tertulis oleh Pak Sekretaris dan Bendahara, seperti yang saya sampaikan tadi, pemasukan tidak jelas, pengeluaran begitu jelas dan banyak. Saya bayangin sedikit nostalgia dulu. Ketika di PI ditunjuk pertama oleh senior saya Pak Fred Mayuan di rumah beliau untuk menjadi ketua PI wilayah, bukan wilayah Manado,
cabang Manado di Jalan Siswa dulu, karena saya dulu adalah bawahan beliau. Begitu. Itu tahun 90-an, mungkin 97 atau berapa. Dan sampai saat ini nanti 2 periode atau 3 periode yang lalu diganti oleh Pak Dr. Edi Rumayana. Cukup panjang. Masih satu cabang, kita sudah di wilayah Sulawesi Barat yang sesungguhnya mestinya minimal 3. Begitu kan Pak? Melewati sekian banyak ketua-ketua pengurus pusat. Salah masih dari Pak Prabowo atau dari mana? Ya, saya nggak lupa senior Pak Arifin. Kita sudah lagi Pak Arifin, sesudah Pak Arifin. Ya. Apa lagi yang dari SDM ya? Dari perminyakan di hotel Sambil dulu pemilihan. Jadi kira-kira sudah 7 mungkin mantan ketua umum. Baru ada mulai dari Pak Erlangga, baru Pak Gidu, baru Pak Budi, baru Pak Ermanto, baru ini yang masih saya kira Pak Ketua Umum kita belum ganti, masih banyak di lagu-lagu tadi masih banyak perannya Pak Heru Dewanto. Baru sekarang ini Pak Denis. Jadi kira-kira 7 atau 8 atau 9 mantan ketua umum. Dan kami laporkan bahwa tidak ada event selama itu yang tidak diikuti oleh wilayah Sulawesi Utara. Dalam maupun luar negeri, Pak. Terakhir di Vietnam seharusnya kita diundang tapi yang berangkat ini Pak Odi Rumayana. Dan yang berangkat itu COVID. Ya, dengan COVID itu kita mau berangkat pun, tapi kita dengan peran dari teman-teman di pemerintahan, ya kita selalu ada bantuan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Terlebih khusus karena saya bupati, ya tiap tahun ada untuk PI Pak. Makanya sekarang juga dibuat pemerintahan. Rektor sudah menawarkan buat direktorat. Saya bilang hibahnya hanya boleh dilakukan di wilayah Minahasa, tidak boleh di luar Minahasa, begitu. Jadi itu. Jadi seperti bahasa saya, tapi nanti tentu ada administrasinya. Kenapa saya katakan pendapatan tidak jelas karena iuran kita dan lain-lain, tapi sesungguhnya pengeluaran banyak dan jelas kemana-mana kita, begitu. Kalau dalam negeri pasti Pak, pasti hadir. Dan biasanya juga kita biarpun cabangnya hanya 15, biasanya rombongan terbanyak. Ya. Tapi mungkin sekarang kalah sama Sulawesi Selatan karena mereka sudah lebih lengkap. Inilah perjalanan Persatuan Isindo Indonesia, mulai dari kita bersama dengan PI Pusat ini belum dihargai dengan benar, sampai saat ini mulai dihargai dengan benar ya, keberadaan kita dengan adanya undang-undang keistimewaan dan berbagai hal. Nah tentu ke depan setiap orang ada waktunya dan setiap waktu ada orangnya, gitu. Kalau ini ditunda-tunda terus, tidak berganti-ganti Pak Profesor. Jadi saat ini tentu sudah saatnya kita akan memberikan tongkat estafet kepada para
junior dalam PI, tapi tentu dalam keilmuan adalah seperti Prof. Sofi, ini namanya profesor ya. Tapi dalam umur tentu kita masih lebih tua, dan kita memberikan kesempatan kepada yang muda-muda. Saya yakin kita waktu datang sudah ada pilihan dan malah ke depan dalam proses sebentar. Kalau usah orang kan orang-orang teknik, ada orang politis. Jadi tetap kalau sudah aklamasi itu sudah Siap. Kalau bilang pertanggungjawaban itu diterima ditolak, kalau orang terbayar bilang betul boleh tolak, kalau juga nyata susah semua tolak. Jadi begitu. Tadi Pak Odi bilang Pak Eden sudah siap mulai jam 8. Saya bilang kalau boleh, karena kalau dari teman-teman di Muslim kalau sudah diberitahu oleh rektor pasti hadir. Tapi kita yang di sini Pak ada di samping dari Muslim juga ada dari Politeknik, juga dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah ini yang kesulitan kita yang dari pemerintah kabupaten kota dan provinsi. Tapi saya lihat ada, mudah-mudahan ada yang hadir. Memang biasanya kita bikin sore ke malam, apalagi ini hari Senin Selasa, hari yang sibuk setelah libur panjang. Tapi kehadiran kita di sini sudah sangat mewakili. Jadi saya kira apapun yang akan kita putuskan sebentar itu tentu sudah keterwakilan dari kita semua. Jadi sekali lagi banyak kita sudah buat, tapi sesungguhnya masih banyak juga yang kita belum selesaikan. Banyak hal-hal baik yang sudah kita lakukan, tapi semuanya tidak lepas dari berbagai kesalahan dan kekurangan. Yang sudah baik, marilah pengurus yang baru nanti untuk lebih mempertahankan dan meningkatkan. Yang masih kurang-kurang, yang masih belum baik, kami tentu berharap kepada pengurus yang baru nanti untuk lebih membuat segala sesuatu baik dan lebih meningkatkan. Terlebih bagaimana peran kita sebagai seorang insinyur betul-betul diakui di bidang kita. Sudah di bidang kita pun kadang kita tidak diakui ya. Sekarang sudah lumayan, kadang nama kita, ijazah kita tidak tahu sudah dipakai gitu. Karena kita pengalaman ini ada penawaran konsultan, setelah dicek yang punya ijazah tidak tahu sudah ada yang pakai ya, gitu. Tapi dengan adanya istri atau apa dan lain-lain nomor-nomornya, nah ini sangat gampang untuk diverifikasi. Jadi saya kira ini tidak panjang-panjang pengalaman kita dahulu, sekarang dan ke depan akan lebih maju lagi. Nah semoga juga pengurus yang baru nanti seperti kita tetap menghargai senior-senior kita. Kalau mau kemana-mana, orang lihat dulu tuh senior-senior mau pilih mana. Nah saya juga menetapkan kepada pengurus baru supaya jangan dilupakan dari laskar-laskar yang masih berguna, tidak gugur. Ya, jadi begitu Pak Prof, Pak Eden. Kita kalau mau kemana-mana mesti cek dulu berapa yang senior yang harus ikut. Nah tentu kalau Prof Berti menjadi ketua PI ke depan, ini titipan kita bahwa para senior juga tetap menjadi perhatian. Ini ada Pak Fik, ada Pak Yanin, dan ada yang lagi bicara. Penting paling pokok. Pak Eden, jadi saya
saya memang ada sedikit kepentingan kepada Pak Rektor dan teman-teman PI. Tuhan berkenan 3 bulan ke depan akan selesai sebagai bupati, dan oleh partai ditugaskan untuk jadi calon anggota dewan. Nah, mereka semua memilih di Manado, apalagi rektor yang kuasa. Jadi ini nanti pasti ada saling take and give. Kita semua over ini malah tolong lihatkan. Gitu. Ya. Tapi ini belum kampanye Pak, saya tidak menyebutkan ini, belum menyampaikan nomor urut dan lain-lain. Tapi inilah mari orang sama-sama berdoa supaya orang insinyur ini sudah dipercayakan bukan hanya di jabatan politik dan di jabatan di perguruan tinggi, tapi saat ini sekretaris daerah provinsi juga seorang insinyur, seorang PI. Jadi kita sudah dipercayakan di semua lini, karena insinyur kurang memeriksa orang sakit orang yang boleh. Tapi kalau tugas apa saja pasti orang bisa. Kan gitu ya. Dalam politik juga ini komandan-komandan di pusat umumnya juga para insinyur, Pak Erlangga, Pak Insinyur Pramono, dan banyak Abu Rizal Bakri, Hatta Rajasa, insinyur semua. Jadi saya kira itu sekali lagi kepada rekan-rekan, kepada 15 cabang dan juga kepada rekan-rekan PI wilayah, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang. Nah, mari kita kembali bersatu membangun PI lewat kepengurusan yang baru nanti. Tuhan kiranya memberkati kita di kepengurusan lama. Tuhan yang sudah memberkati kita di kepengurusan lama, kita yakin dan percaya Tuhan juga yang akan memberkati kepengurusan yang baru untuk sukses. Kalau nggak salah Prof Ketua Ibu Lusis dari kita semoga tanyakan sih sekretaris ya. Ini sekretaris motor mesti lebih dari Pak Odi, biar kita tidur-tidur di toki. Maka Prof boleh Ibu. Jadi sekali lagi selamat kita bermusyawarah dan terima kasih atas kepercayaan kepada kami selama ini. Tuhan memberkati. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Syadu Syadu Syadu. Itu salam Pancasila dan direktur kasih ada di Unsrat dan petoran-toran. Karena ini adalah format yang baru yang harus diucapkan. Karena kalau tidak, di mahasiswa tanya Pancasila bisa saja maksudnya apa ini 1 sampai 5. Ini penting ya. Demikian, terima kasih atas semuanya, dan mari kita bersama kembali ke depan membangun PI, membangun Indonesia tercinta, membangun Sulawesi Utara tercinta. Sebuah penting. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka dengan resmi Musyawarah Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 oleh Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia yang Komite Pembangunan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur disebut dengan hormat Bapak Laksman T.E. Irawan Dr. Insinyur Ellen Gunawan MM IPM ASEAN. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Damai di hati.
yang terhormat Bapak Ketua PI Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Dr. Rojawali, yang catatannya panjang sekali, Pak. Jadi sudah ada 9 ketua umum, beliau tetap jadi ketua Sulawesi Utara ya. Yang kami hormati Profesor Betty Sofi, terima kasih Pak atas sambutannya. Bapak para senior terdahulu yang tentu sangat peduli terhadap persatuan di Indonesia, pengurus wilayah, pengurus cabang, dan para hadirin yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga semua kita diberikan kesehatan dan rezeki yang bertambah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada para hadirin peserta Muswil PII Sulawesi Utara karena Bapak Ketua Pak Danis tidak bisa hadir di acara yang sangat penting ini. Beliau pengen sekali hadir karena banyak sekali tugas yang dibebankan kepada beliau ya. Termasuk juga kemarin baru melantik perwakilan PII di Canberra. Jadi sekarang PII sudah merambah ke cabang-cabang di seluruh dunia, yang sudah ada di Singapura, di Australia, di Amerika, di Eropa. Mudah-mudahan dengan network yang seperti ini kita akan bisa berkembang, bekerja sama untuk meningkatkan dalam berbagai hal. Saya mendapat informasi dari Ketua Panitia bahwa kita akan melakukan Muswil ini sesingkat-singkatnya gitu. Jadi saya tidak menyiapkan untuk pidato dan sebagainya. Jadi apa yang saya ada di kepala saya sampaikan. Paling tidak saya tadi menanggapi tentang bukan dulu kesan ya lika-liku menjadi pengurus PII di wilayah atau cabang di seluruh Indonesia. Jadi masalahnya sepertinya sama semua ya. Karena memang situasionalnya seperti ini, jadi tidak seperti organisasi lain yang memang belum sudah ajak gitu ya. Bahkan LPJK dengan komponen-komponen asosiasi di bawahnya sekarang sudah mulai berjalan, sudah mulai bagus sistem untuk misalnya LSPU, ASKOM segala macam sudah mulai berjalan. Walaupun tadi ada cerita tentang pemakaian sertifikasi yang dipakai diam-diam oleh orang lain, itu saya juga bukan melihat, tapi memang saya kebetulan juga dikonsultan gitu ya. Jadi tiba-tiba ketika direkturnya mau dipakai untuk suatu proyek, ternyata sudah dipakai oleh orang lain. Nah ini juga bagian yang sangat penting, ini suatu contoh yang memang menurut saya persatuan insinyur Indonesia ini menjadi teladan. Oleh itu saya pernah menjadi anggota MKI, Majelis Kehormatan Etik Insinyur Indonesia. Ini yang paling penting di dalam organisasi kita itu adalah mengedepankan masalah etika. Jadi kompetensi itu kan ada pengetahuan, skill, dan attitude. Attitude itu yang harus kita jaga betul, karena kalau muncul negatif ya pengalih, kalian menjadi pengalih akan negatif semua. Bapak sekalian, Dewan Insinyur Indonesia belum sampai. Terakhir saya ikut dengan Pak Danis ketemu Mas Menteri, beliau sangat mendukung dan dilaporkan kepada Presiden untuk dibuatkan Perpresnya. Hanya saja kelihatannya masih ada
sedikit ya, jadi kita harus mundur beberapa langkah karena yang mungkin Bapak bisa sudah dengar ya di kedokteran juga ada demo kalau nggak salah ya. Jadi itu juga memang ada aturan-aturan yang memang kelihatannya tidak seharusnya bahwa organisasi itu kewenangannya tidak dalam kontrol pemerintah. Tapi kita tunggu saja, mudah-mudahan sebelum sebelum KVO, kita ada acara KVO di Bali nanti tanggal 21 sampai 23 November. Sekaligus juga 21 itu adalah rapim untuk membahas masalah peraturan organisasi yang turunannya belum diselesaikan karena ADRT-nya berubah. Jadi Pak Dr. Roni itu tentang aturan-aturan sekarang mulai ditertibkan sesuai dengan undang-undang ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan tidak ada lagi yang sampai 7 itu karena menyalahi undang-undang, menyalahi aturan yang sekarang kita buat juga untuk kelengkapan personelnya, terutama KSP juga tidak boleh merangkap jabatan dengan jabatan-jabatan yang strategis di pusat. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan musyawarah wilayah ini kita akan menghasilkan para pemimpin, tentunya pemimpin dan pengurus yang bisa menjalankan organisasi ini. Jangan sampai nanti tadi disebutkan lagi ya, kalau Pak Jokowi bilang jangan kayak pom bensin, dimulai dari nol ya, jadi tiap kali nol terus. Nah mudah-mudahan nanti ada kebijakan-kebijakan yang tentu saja bisa diteruskan dari Pak Roni kepada berikutnya. Dan yang kedua adalah mudah-mudahan dengan musyawarah ini ada kebijakan-kebijakan tadi. Saya tidak menutup kemungkinan bahwa Pak Roni akan mencalonkan saya, kenapa tidak kita mendukung insinyur ya? Karena presiden kita juga insinyur. Karena Menko, bahkan Menko Kemaritiman yang bukan insinyur itu saya akan dukung PI untuk bisa menggolkan Dewan Insinyur Indonesia untuk terbitkan Perpres. Mudah-mudahan kita berdoa sebelum KPU nanti bisa terlaksana. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan musyawarah berjalan lancar, dan tadi diminta untuk sekaligus juga membuka dengan mengucap Bismillah. Saya nyatakan musyawarah wilayah Kesatuan Indonesia Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Eden Gunawan MM, IPM, ASEAN yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi Musyawarah Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023. Baik, acara selanjutnya yaitu kita masuk pada acara inti Musyawarah Wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Sulawesi Utara tahun 2023 yang akan dipandu oleh panitia dan pengurus. Pengurus dipersilakan. Baik, izin mengundang untuk menempati kursi yang di depan kepada Bapak Dr. Insinyur Royke Roring MSI, IPU ASEAN dan Bapak Dr. Insinyur Eden Gunawan MM, IPM ASEAN. Kepada Bapak dipersilakan. Kita akan masuk pada musyawarah wilayah di Sulawesi Utara. Untuk materi yang ada di saudara-saudara, kita akan datang pada acara yang pertama, yakni penetapan jadwal acara.
Di tangan saudara-saudara sudah ada materi yang disiapkan oleh steering committee berisi jadwal acara, rancangan tata tertib, rancangan tetap nantinya akan menjadi rancangan keputusan kita. Ada 8 rantang ransus yang ada di tangan saudara-saudara. Yang pertama adalah jadwal acara seperti yang sudah berjalan, sifatnya tentatif, fleksibel. Kita sudah ada pada poin 3, yakni penetapan jadwal acara. Saya pikir untuk jadwal acara sudah berjalan. Selanjutnya kita datang pada pembahasan tata tertib. Dalam musyawarah wilayah ini di tangan saudara-saudara sudah ada materi rancangan tata tertib, sifatnya rancangan yang akan kita tetapkan sebagai keputusan nanti. Saya menawarkan kepada saudara-saudara apakah dibaca bab per pasal atau bagaimana, disilakan teman-teman dibaca satu kali saja semua atau per pasal. Memang baiknya kalau ini sudah dikirimkan 3 hari sebelumnya di tangan saudara-saudara, cuma memang baru disampaikan hari ini. Dibaca saja cepatnya, kalau ada tanggapan langsung angkat tangan saja. Boleh begitu? Boleh, baik. Silakan Pak Jeffrey Lori. Barangkali karena tata tertibnya ini kan normatif. Siap. Jadi barangkali kita tetapkan saja. Ini kan sudah umum. Iya. Perlu lagi kita harus mendetail baca kan. Oke. Usul saja. Terima kasih. Ya, ini usul bagaimana? Karena ini kan sudah 3 kali, kemudian di PCPT pengurus cabang juga sudah tidak jauh berbeda. Menurut Pak Jeffrey Lore bahwa kita tetapkan saja. Yang mungkin kita lebih fokus pada kalau saudara perhatikan di bab 8, khususnya bab 8 dan bab 9. Coba kita menuju fokus di sana saja. Yakni bab 8 dan bab 9, khususnya pada pasal 18 poin D, 2B, 2.B. Ya, silakan. Sebelum ke bab 8, mungkin Bapak untuk bab 2 itu saya melihat notulensinya masih banyak menggunakan DPD Pak ya. Kalau misalnya sudah biasa, apakah ini kita DPD atau PW Pak? Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, ini terbuka kuncinya di sini. Memang sifatnya pas, copy paste kan. Memang awalnya diambil dari DPC. Ini masih ada kata-kata. Ini fungsinya kita untuk rancangan ini kita bacakan, disampaikan supaya ada hal-hal yang kurang jelas, masih belum dimengerti. Ditanyakan tadi pada pasal 4 bab 2 ada masih sebutan DPD. Jadi kita ubah itu PW, ya, PW. Supaya ke depan rumah ini nanti dikirimkan ke pusat sudah kita ubah. Jadi kata contoh pasal 4 poin 1 dan 3 masih disebutkan program DPD. Jadi program PW, pengurus wilayah. Clear ya? Ya, tolong dikoreksi saja. Sudah ya? Ya. Izin Bapak, untuk masa bakti apakah sudah sesuai ADART kita Pak? Mungkin dari pengurus pusat. Ya. Tadi kami konfirmasi sesuai ADART masa bakti ada 3 tahun. Jadi 2023 pelaksanaan ini 2023, 2024, 2023, 24, 25. Nah, silakan. 24, 25, 26. Jadi masa bakti 23, 26. Ya, tolong dirubah kalau masih ada sampai 27 di situ. Ya. Ya, 23, 26. Ya, 3 tahun sesuai ADART. Terima kasih untuk mengkritisi. Ada lagi kan? Soalnya tidak ada. Semua fokus di pasal 9. Pasal 9 poin E 1 DPD ganti PW. melaksanakan pemilihan ketua PW dan PI sudah, jadi semua DPD sudah dirubah menjadi PW ya. PI Sulawesi Utara periode 2023-2026. Jadi semua yang berkata DPD telah dirubah menjadi PW 2023-2026.
2023 telah dirubah menjadi 2023-2026. Clear ya? Ada usul, Pak. Menurut saya kita terima saja dengan perbaikan penyesuaian supaya tidak lagi nanti tim sebentar melihat lagi apa yang kurang, supaya disesuaikan dan kita putuskan bahwa menerima dengan memperbaiki disesuaikan dengan yang sudah peraturan baku saat ini supaya tidak perlu pasal per pasal sampai selesai jam 12 lewat angkat orang. Setuju. Nah, nanti diperbaiki. Ada juga profesor yang memperbaiki cuma titik koma dan kata-kata ganti itu PB dan apa. Nah, nggak susah itu kan. Pada mau itu untuk macam-macam. Ya, yang penting kita putuskan bahwa ini diterima dengan menyesuaikan baik kata apa yang pengalimatan disesuaikan dengan yang peraturan baku tadi. Itu ya Pak ya, boleh begitu ya? Setuju. Ya, oke, setuju Ya, begitu. setuju. Saya setuju supaya kita jadi problem jam 10 ada acara di Pak. Ya. Ya, kalau setuju, orang semua toki ini Ya. perbaikan, tanpa mengabaikan semua masukan untuk kebenarannya diterima nanti. Begitu toh? Oke. Begitu John? Setuju. Ya. Baik, terima kasih. Ketua wilayah yang akan kita demisioner. Seperti itu. Baik, jika demikian kita masuk pada keputusan nomor 2. Tadi keputusan nomor 1 tentang jadwal acara. Keputusan nomor 2 tentang tata tertib musyawarah wilayah, menimbang dan seterusnya, mengingatkan seterusnya, menetapkan tata tertib musyawarah wilayah Musfil Persatuan Muslim Indonesia wilayah Sulawesi Utara tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel Merkur Tateli Minahasa. Ditetapkan di Merkur pada tanggal 4 Juli 2023, pimpinan sidang sementara Ketua Novel Yorotan Sekretaris Usaha Depok. Dengan demikian tata tertib yang menjadi roh kita dalam pelaksanaan musyawarah ini. Ya, musyawarah ini. Kita akan masuk pada acara selanjutnya yang sesuai jadwal mendengarkan laporan PW masa bakti 2000 yang akan kita demisioner ini. Tadi ketua setelah menyampaikan laporannya maka sudah terlaksana. Dengan demikian kita masuk pada keputusan wilayah nomor 3 menetapkan dan seterusnya. Perhatikan dalam dokumen tersebut. Nomor 3 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PI wilayah Sulawesi Utara. Dan selanjutnya kita akan masuk pada acara pemilihan bakal calon ketua. Sesuai dengan tata tertib yang telah kita tetapkan tadi, khususnya pada proses pemilihan ini, yang kita fokus pada bab 9 tata cara pemilihan. Pak Musa, jadi khusus yang laporan pengurus PI, kalau yang sambutan tadi sudah merupakan garis besar laporan, nanti administrasinya disusul. Kasih tahu dulu nanti kalau saya terima ya sudah. Hari ini baru jadwal kan, ya, supaya beres, supaya langsung toki selesai. Ya. Dan kita semua turun di bawah. Ya. Ya. Baik. Apakah laporan pertanggungjawaban yang sifatnya tadi dalam sambutan yang nantinya akan disusun berupa laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan kemudian itu diterima? Diterima. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban PI Sulawesi Utara diterima. Ya. Maka dengan demikian laporan pertanggungjawaban diterima sesuai dengan aturan ADRT, ketua dapat dipilih kembali. Namun ada pasal lain yang mengatakan masa periode ketua hanya boleh 2 kali. Hanya boleh 2 kali. Walaupun laporan pertanggungjawaban diterima, hak untuk dipilih kembali, namun terganjal pada hanya batas 2 periode. Jadi sudah tidak dapat dipilih. Sah ya? Baik. Selanjutnya kita datang pada acara selanjutnya, pemilihan bakal calon ketua. Tata cara pemilihan keputusan pasal 17, keputusan sidang diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. Dalam hal mufakat tidak dapat dicapai, walaupun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh, sedang keputusan yang tidak diambil sangat mendesak dan seterusnya.
Bab 9 tata cara pemilihan Ketua PWPI Sulawesi Utara masa bakti 2023-2027 dan Formatur. Pasal 18. Pimpinan sidang dapat menunjuk beberapa orang pembantu dan peserta dan seterusnya. 1. Tahapan-tahapan. 2. Pengajuan bakal calon ketua. B. Pemilihan ketua secara langsung dalam sidang paripurna. 2. Pemilihan bakal calon ketua PWPI wilayah Sulawesi Utara dilaksanakan sebagai berikut. Siap. Sementara acara. Baik, terima kasih mengingatkan. Maka demikian sebelum datang pada pemilihan bakal calon, kita datang dulu pada pemilihan pimpinan tetap. Sesuai dengan tata tertib ini, pimpinan sidang tetap terdiri dari 1. Unsur panitia, 2. Dari salah satu utusan PJ, dan 3 dari PW divisioner. Silakan menentukan salah satu dari PJ siapa nantinya yang akan ke depan, dan kedua dari PW, dan yang ketiga dari panitia. Kami sudah bercakap dengan untuk panitia dilihat kepada kami. 1 calon dari PJ. Oke. Maju. Silakan. Jika sudah demikian, untuk nama-nama urusan ini sudah dapat mengambil tempat di depan untuk menjadi pimpinan tetap. Sudah. Ada kata-kata dari visioner, Pak kita saja dibuat karena Pak Ketua sudah pasti semua. Pimpinan sidang tetap musyawarah wilayah PI Sulawesi Utara menimbang dan seterusnya, mengingatkan dan seterusnya, menetapkan pimpinan sidang tetap musyawarah wilayah Musil Persatuan Insinyur Indonesia wilayah Sulawesi Utara tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel Merkur dan Tele Minahasa sebagai berikut. 1. Musa Lembo, tolong dicatat saja. Kedua, Jeffrey Delaru. Ketiga, Romulus Luminta. Izin 2 menit menentukan ketua sekretaris. Baik, saya si mandat menjadi ketua, Pak Jeffrey Delaru menjadi sekretaris, dan Romul Bintang menjadi anggota. Sudah boleh masuk pada acara selanjutnya, pemilihan bakal calon ketua. Langsung ya. Ya. Pengajuan bakal calon ketua diusulkan oleh pembicara mendapat dukungan minimal 3. Ya, 3 suara peserta sidang. Silakan untuk mengusulkan dari 3 untuk jadi bakal calon harus 3. Diusulkan oleh 3 PJ 3. Disilakan. Dari PC Minut mengusulkan Profesor Berti Sompi. Profesor Berti Sompi minut. Yang lain? Boltim. Prof Sompi. Sitaro. Prof Sompi. Minsel. Prof Sompi. Tomohon. Prof Sompi. Minasa. Prof Sompi. Bono. Prof Sompi. Bolsel. Prof Sompi. Sangen. Prof Sompi. Kota Baru. Prof Sompi. Yang lain? Talaut. Yang tidak ada? Bolmut. Iya, jangan cuma Prof Sompi, misalnya Bolmut. Pimpinan wilayah.
yang sudah dimisioner, Prof. Sompi. DPP, Pak Eden. Ada ya. Ya. Ada dititipkan nama tadi? Tidak ada. Prof. Sompi. Baik. B. Apabila calon yang sudah tidak lebih dari satu calon, maka calon tersebut langsung ditetapkan sebagai ketua dengan cara aklamasi. Toki Jo. Karena usulan dari PC, PB, dan DPP hanya ada muncul satu calon, Prof. Sompi, tidak ada calon lain, maka sesuai dengan amanat tata tertib yang telah kita tetapkan tadi, khususnya pada bab 9 pasal 18 poin B, hanya ada satu calon, maka langsung ditetapkan sebagai ketua dengan cara aklamasi. Sah? Baik. Maka dengan demikian kita akan pada pelaksanaan keputusan. Ini ada 3 pimpinan, sampai pimpinan Pangon ini. Musa, so pilih, so ketua dia. Ketua Musa, sekretaris Pak Devi, Rumah Sudah, Anggota. sudah. Kita tahu pada pembacaan keputusan yang disampaikan oleh sekretaris. Baik, keputusan Sementara berkam. 06 tahun 2023 menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan bakal calon ketua PII wilayah Sulawesi Utara masa bakti 2023-2026 adalah Profesor Dr. Insinyur Berti Sompi, Magister Engineering, calon tunggal sebagai ketua PII wilayah Sulawesi Utara terpilih secara aklamasi. Demikian keputusan ini dibuat berdasarkan pembahasan dalam rapat keputusan bersama seluruh peserta musyawarah wilayah Persatuan Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023. Ditetapkan oleh Ketua pada tanggal 4 Juli 2023. Pimpinan sidang Ketua Musalemba, Sekretaris Jenderal, anggota Robert Kita. Lembong. Mohon kesediaan calon ketua ada nanti untuk menyampaikan kesediaan. Ketua terpilih menyampaikan kesediaan. Saya yang sudah dicalonkan oleh semua pengurus di dalam rangka musyawarah wilayah Persatuan Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, saya mengucapkan terima kasih. Saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan harapan semua juga mendukung saya, makanya saya bersedia untuk dicalonkan sebagai Ketua Pengurus Wilayah Persatuan Islam Indonesia Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 sampai 2026. Terima kasih. Salam. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk pada pemilihan formatur yang berjumlah 3 orang. Tentu sebagaimana dalam tertib bahwa ketua informatur adalah ketua terpilih Profesor Dr. Insinyur Octavian Berti Sompi, Magister Engineering. Selanjutnya kita akan menetapkan 2 orang lagi. Tentunya sebagaimana biasa salah satu dari pengurus dimisioner tentunya kita memberikan kesempatan untuk masuk sebagai formatur dan yang satu dari pengurus cabang. Ya. Cabang PII Sulawesi Utara disilakan. Agnes Managi, Bolti. Setuju? Setuju. Oke. Yang ke dari pimpinan sidang disepakati sekretaris pimpinan sidang. Siap, setuju.
demikian, keputusan Musyawarah Wilayah nomor 7 tentang tim formatur penyusunan pengurus PI Wilayah Sulawesi Utara masa bakti 2023-2026 menimbang mengingat menetapkan memutuskan tim formatur penyusunan komposisi personalia PI Sulawesi Utara masa bakti 2023-2026. 1. Ketua merangkap anggota Profesor Dr. Insinyur Octavian di Astrobiomedical Engineering. 2. Anggota Dr. Insinyur Agnes Mandagi. Dan ketiga, Jeffrey Delano, anggota. Demikian keputusan ini dibuat berdasarkan pembahasan dalam rancangan keputusan secara bersama peserta Persatuan Insinyur Sulawesi Utara tahun 2023. Terima kasih. Baik. Tim formatur telah ditetapkan dan memohon izin untuk minta waktu 5 menit atau berapa menit. Tim formatur mengambil tempat di depan saja sini untuk dapat menyusun komposisi lengkap personalia pengurus PDI Wilayah Sulawesi Utara masa bakti 2023-2026. Kami silakan. Skor kita cabut dan selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan hasil tim formatur dibacakan langsung oleh Ketua Tim Formatur. Disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan langsung dengan hasil musyawarah. Tim formatur menetapkan susunan pengurus wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Utara masa bakti 2023-2026. Pembina Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Rektor Universitas Samratulangi, Rektor Universitas Negeri Manado, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Direktur Politeknik Negeri Manado, Dekan Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Itu pembina. Ketua saya sendiri, Profesor Dr. Insinyur Octavian Deltesompi, Master Engineering. Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Organisasi, Dr. Insinyur Yudi Obed Wahani, STMT. Wakil Ketua 2 Bidang Pengembangan Profesi, Insinyur Billy WL Masinambo, IPU Asiatik. Wakil Ketua 3 Bidang Hubungan Lembaga, Insinyur Reki Walter Lahobe, STMT. Wakil Ketua 4 Bidang Informasi, Insinyur James A. Tondobala, IPU Asiatik. Wakil Ketua 5 Bidang Penelitian dan Kajian, Insinyur Samuel D.R. Rompis, STMT, Master Engineering, PhD. Wakil Ketua 6 Bidang Hubungan Masyarakat, Kandidat Dr. Jeffrey Delano, STMT. Ini agak salah cuma ya. Sekretaris Dr. Insinyur Lucia IR Lefran, STMT, IPU ASEAN. Wakil Sekretaris 1 Insinyur Martin Herbert Kando, STMSI, IPM. Wakil Ketua 2 Vicky Lasawen, STMT, IPP. Wakil Sekretaris 3 Sofian Bongso, ST. Bendahara Sandi Ronald Rompas, ST. Wakil Bendahara 1 Insinyur Joni Hermanus Laleno, ST, IPM. Wakil Bendahara 2 Insinyur Lady Margaret Rompas, STMT, IPP. Direktur Eksekutif Dr. Insinyur Ale Rumaya, Master Engineering, IPU ASEAN. Wakil Direktur Eksekutif 1 Insinyur Chris Hombokau, MT, IPM. Siap. Wakil Direktur 2 Sherwin Renaldo U. Aldo Sompi, STMT. Bidang Pengkajian Iptek Koordinator Insinyur Steni Ewala, MSc, PSD, IPP. Anggota Insinyur Davidson Raffiano Lombogia, STMT, IPP.
Insinyur Fernita Tomigoro STMT IPP. Bidang pengembangan SDM Koordinator Dr. Insinyur Stefa Ronono STMI IPP. Anggota Dr. Tineke Sorengsong STMI. Lefli Tampi ST. Bidang hubungan antar lembaga pemerintah Koordinator Insinyur Rudolf Estefanus Golion Mike STMT IPM. Anggota Insinyur Philips Wisan ST IPP dan Lea Erwina Amelia Rotinsul ST. Bidang hubungan kemaritiman Koordinator Profesor Dr. Insinyur Rene Charles Kepel DEA. Anggota Profesor Dr. Insinyur Winda M. Mingkit M. Mal SC IPP. Gabriela L. Malina Kuda ST. Bidang Diklat dan Litbang Koordinator Profesor Dr. Insinyur Dewi Wilar ST MI PhD IPU Asiatic. Anggota Dr. Insinyur Fegi Pupul STMT IPP. Insinyur Daniel Febrian STMI IPP. Insinyur Pinrolinfik Duelial Free Manem STMT IPP. Bidang pembinaan profesi Koordinator Anggota Insinyur Herman Melki Usoy STMSI IPU. Insinyur Temi Lumi STMSI IPP. Insinyur Servius Tangkulung ST IPP. Bidang pembinaan organisasi Koordinator Insinyur Stephen Dotulong ST. Anggota Insinyur Niko Mandagi ST. Mokhtar Riakaman ST. Bidang pengabdian pada masyarakat Koordinator Insinyur Yusufin Jenny Laluan ST MSI IPP. Anggota Insinyur Muhammad Manfa Lutfi Sugiha ST. Aslinda Dumbela ST. Insinyur Noni Layu Kesek ST IPM. Bidang informasi dan komunikasi Koordinator Insinyur Marcel Satke Wakari ST MSI IPM Asiatic. Anggota Insinyur Christian Emmanuel Amal IPP. Dr. Insinyur Gretche Efrati Kagio STMT IPM. Yang terakhir bidang umum koordinator Insinyur Regi Winda STMT IPP. Anggota Insinyur Viviana Paneleon STMT IPP dan Insinyur Frenche Kawata STMSI IPP. Demikian susunan pengurus. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Informatur yang telah menyampaikan hasil. Dan selanjutnya kita akan masuk pada pembacaan keputusan tim formatur mengenai penyusunan pengurus PII wilayah Sulawesi Utara masa bakti 2023-2026. Menimbang, mengingat, menetapkan, memutuskan. 1. Menetapkan komposisi personalia pengurus PII wilayah Sulawesi Utara masa bakti 2023-2026 sebagaimana komposisi pengurus terlampir yang sudah dibacakan oleh Ketua Tim Formatur. Demikian keputusan ini dibuat berdasarkan pembahasan dalam rancangan keputusan secara bersama seluruh peserta musyawarah Persatuan Indonesia Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023. Sudah bertanda tangan Tim Formatur. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara pelantikan yang akan dipandu oleh panitia bersama-sama dengan pengurus pusat. Bapak Ibu saudara sekalian, kita datang pada acara pelantikan penutupan acara kita yang akan diawali dengan pembacaan keputusan pengurus pusat PII tentang pengurus periode 2023-2026. Maka kami mengundang berkenan Bapak Eden untuk mengambil tempat di depan untuk melantik komposisi personalia sesuai keputusan yang telah kita tetapkan.
Saya akan membacakan keputusan pengurus pusat Persatuan Insinyur Indonesia dan kepada nama-nama yang disebutkan tadi berkenan mengambil tempat di depan. Keputusan pengurus pusat Persatuan Insinyur Indonesia nomor 48/KPP PI Romawi 7/2023 tentang susunan pengurus wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Utara masa bakti 2023-2026. Pengurus pusat Persatuan Insinyur Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan komposisi personalia pengurus wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Sulawesi Utara masa bakti 2023-2026. Susunan pengurus wilayah Persatuan Insinyur Sulawesi Utara masa bakti 2023-2026 kepada nama-nama yang disebutkan ini berkenan mengambil tempat di depan menghadap meja pimpinan. Selain pembina, kepada nama-nama mulai ketua berkenan mengambil tempat di depan. Pembina: Gubernur Sulawesi Utara, Rektor Universitas Samratulangi, Rektor Universitas Negeri Manado, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Sulawesi Utara, Direktur Politeknik Negeri Manado, Dekan Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado, Dr. Insinyur Roy Octavian Rory, Ibu ASEAN Engineering. Ketua berkenan mengambil tempat di depan berdiri menghadap pimpinan sidang. Profesor Dr. Insinyur Octavian Berti A. Sompit, Master Engineering Ibu. Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Organisasi Dr. Insinyur Yudi O. Wahani STMT. Wakil Ketua 2 Bidang Pengembangan Profesi Insinyur Billy W.L. Masinambo Ibu ASEAN Engineering. Wakil Ketua 3 Bidang Hubungan Lembaga Insinyur Reki Walter Lahope STMT. Wakil Ketua 4 Bidang Informasi Insinyur James A. Tondobala Ibu ASEAN Engineering. Wakil Ketua 5 Bidang Penelitian dan Kajian Insinyur Samuel Y. Rompis STMT Master Engineering PhD. Wakil Ketua 6 Bidang Hubungan Masyarakat Jeffrey Delaure STMT Delaure STMT. Ini dari saya sulit bahasa Arab. Sekretaris Dr. Insinyur Lucy RR Levan STMT Ibu ASEAN Engineering. Wakil Sekretaris 1 Insinyur Martin Figur Kano STMC IPM. Wakil Sekretaris 2 Vicky Lesa PNN STMT IPB. Wakil Sekretaris 3 Sofian Bongso ST. Bendahara Sadi Ronald Rompas ST. Wakil Bendahara 1 Insinyur Joni Hermanus Taleno ST IPM. Wakil Bendahara 2 Insinyur Lady Mahdin Rompas STMT IPB. Direktur Eksekutif Dr. Insinyur Audi L.E. Rumaya Master Engineering Ibu ASEAN Engineering. Wakil Direktur Eksekutif 1 Insinyur Chris Pomogao MT IPM. Direktur Eksekutif 2 Sheffield Reynaldo I. Aldo Sompi STMT. Bidang Pengkajian Iptek Koordinator Insinyur Stefani E. Wala ST PhD IPB. Koordinator Insinyur Davidson Rofiano Lumbogia STMT IPB. Anggota Insinyur Ferdita Tominggolong STMT IPB. Bidang Pengembangan SDM Koordinator Dr. Insinyur Eva Rondono ST Master Engineering IPB. Anggota Dr. Tineke Sorenso SST Master Engineering. Anggota Lefli Tampi ST. Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Koordinator Insinyur Rudolf Stefanus Goliot Main STMT IPM. Anggota Insinyur Philip Wisam ST IPB. Anggota Lia Erwina Amelia Rotensulu ST. Bidang Hubungan Kemaritiman Koordinator Profesor Dr. Insinyur Rene Charles Kepel DIA. Anggota Profesor Dr. Insinyur Winda
M. Ingkit MR SC IPP. Anggota Gabriela L. Malina Tuda ST. Bidang Diklat dan Andipa, Koordinator Profesor Dr. Insinyur Dewi Wilan ST M. Master Engineering PhD IPU Asian Engineering. Anggota Dr. Engineering Insinyur Feki Pukul ST MT IPP. Anggota Insinyur Daniel Febrian Senge ST Master Engineering IPP. Anggota Insinyur Pedro Linfix 2 Delphi Kumialinki Manegu ST MT IPP. Bidang Pembinaan Profesi, Koordinator Insinyur Herman Melki Kuso ST MSI IPU. Anggota Insinyur Temi Lumi ST MSI IPB. Anggota Insinyur Servius Haji Tangkudung ST IPB. Bidang Pembinaan Organisasi, Koordinator Insinyur Stefan Betulong ST. Anggota Insinyur Niko Mandagi ST. Anggota Mokhtar Riang Kamang ST. Bidang Pengabdian pada Masyarakat, Koordinator Insinyur Josephine Jaini Loloan ST MSI IPB. Anggota Insinyur Muhammad Manfaluti Senggeha ST. Anggota Haslinda Dumbela ST. Anggota Insinyur Nurhiru Kikesun ST IPM. Bidang Informasi dan Komunikasi, Koordinator Insinyur Marcel Sadik Wakari ST MSI IPM Asian Engineering. Anggota Insinyur Christian Manuel Hamel IPB. Anggota Dr. Insinyur Grace Efrati Kandio ST MT IPM. Bidang Umum, Koordinator Insinyur Reki Linda ST MT IPB. Anggota Insinyur Viviana Palanawan ST MT IPB. Anggota Insinyur Feki Kawatan ST MSI IPB. Pengurus Pusat Persatuan Insinyur sudah bertanda Dr. Insinyur Danis Hidayat Sumanulingga ST Master Engineering ST IPU AHP APEJ Engineering. Demikian pembacaan susunan pengurus wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Utara masa bakti 2023-2026. Selanjutnya kami serahkan kepada DPP untuk dapat melantiknya. Nanti tolong biar saya membaca dulu sampai selesai, diikuti. Biasanya terburu-buru. Saya belum selesai sudah membaca karena ini agak sedikit panjang. Isinya tentang tadi yang saya sampaikan tentang politik. Baik, saya sudah melihat pengurus di sini orang-orang hebat semua. Apalagi di Pak Udi, motor penggeraknya Pak Rektor. Mudah-mudahan nanti lebih cepat lagi, gaspol lagi. Jadi Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi di mana pengurusnya paling aktif. Yang teraktif itulah Batam, yang terbanyak di Jakarta, yang banyak bisa di Jawa Timur. Di mana saya hidup di sana 25 tahun. Baik. Sebelum saya melakukan pengambilan sumpah sebagai pengurus Persatuan Insinyur Indonesia, jangan dijawab dulu Pak sampai selesai. Apakah saudara-saudara siap untuk diambil sumpahnya sebagai pengurus wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Utara masa bakti 2023-2026? Bersedia Pak? Siap. Baik, saya teruskan dengan sumpah dan mohon diikuti. Sumpah Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia. Sumpah Persatuan Pengurus Indonesia. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia dan taat kepada Pancasila. akan setia dan taat kepada Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa, bahwa saya dalam menjalankan tugas akan menegakkan kode etik insinyur. Satu, mengutamakan keluhuran budi, keamanan, keselamatan, kesehatan, dan memaslahatan masyarakat serta lingkungan. Dua, berpraktek hanya di bidang kompetensinya. Tiga, menyatakan pendapat kepada publik hanya secara objektif dan berdasarkan kebenaran menyeluruh. Empat, bertindak sebagai pihak yang jujur dan dapat dipercaya kepada pemberi tugas atau pemberi pekerjaan. Lima, menghindari perbuatan yang mengelabui. Enam, berperilaku terhormat, penuh tanggung jawab, berbudi luhur dan taat hukum, demi menjunjung tinggi martabat, reputasi dan kedayagunaan profesi. Sini kelihatan. Iya. Biar semua kelihatan. Kalau dari atas bagus. Dari atas kursi Mas. Mengundang pembina Dr. Insinyur Messi Puasa Engineering untuk berada bersama-sama untuk foto bersama menghadap peserta. Karena rektor yang hadir. Sekali lagi Pak. Yuk, tapi Pak Putar menghadap ke sana bersama Pak Pembina. Foto bersama Pak. Petaka penyerahan petaka dari ketua lama pada ketua baru disesikan oleh DPP. Kibarkan bendera kebajikan. Ya, untuk membangun sudut mau di Indonesia. Selanjutnya beralih dulu ke acara, yaitu sambutan singkat dari ketua terpilih, yaitu Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia PII, Bapak Dr. Insinyur Danis Hidayat
Madilaga yang saat ini diwakili oleh Ketua Komite Pengembangan Organisasi Laksamana TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Eden Gunawan MM IPM ASEAN M. Pengurus Wilayah PI Provinsi Sulawesi Utara periode 2019-2022 dengan Ketua Bapak Dr. Insinyur Octavianus Rohing MSI IPU ASEAN M yang sudah mendahului kita ke acara, dengan Pak Gubernur. Kemudian yang saya hormati pengurus wilayah PI Provinsi Sulawesi Utara 2023-2026 yang baru dilantik, pengurus-pengurus cabang PI se-Sulawesi Utara serta hadirin undangan yang saya hormati. Tentunya kami bersyukur kehadirat yang Maha Besar Tuhan karena musyawarah wilayah pelantikan pengurus wilayah PI Provinsi Sulawesi Utara periode 2023-2026 telah dilaksanakan pada hari ini. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh pengurus cabang wilayah dan keluarga besar PI Sulawesi Utara yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi Ketua PI Provinsi Sulawesi Utara periode 2023-2026. Seperti kita ketahui bersama, peran atau bersama insinyur merupakan tonggak utama dalam pembangunan bangsa. Saat ini pemerintah sangat membutuhkan insinyur-insinyur handal yang mengedepankan profesionalisme, etika, integritas dengan menjunjung tinggi dan menjalankan kode etik profesi insinyur, sehingga dapat terjaga kualitas pekerjaan baik itu pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur yang dikerjakan secara masif. PI Provinsi Sulawesi Utara memiliki komitmen untuk menjadi penggerak kemandirian bangsa dan menjadi agen perubahan di sektor pembangunan melalui pertimbangan kompetensi profesi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para insinyur yang ada di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara memiliki daya saing yang memberi nilai tambah bagi perkembangan dan kemajuan pembangunan di segala sektor. Harapan kami PI Sulawesi Utara kiranya dapat menyusun rencana kerja ke depan yang sesuai dan tepat sasaran, serta dapat bersinergi dengan para pemangku kepentingan dan kebijakan serta masyarakat dalam menghasilkan pembangunan di bumi Johor Melambe yang kita cintai ini, sehingga ada apa yang menjadi tujuan kita bersama hendaknya bisa kita capai. Mudah-mudahan di masa kepemimpinan saya ini, saya bisa mengajak teman-teman untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme maupun integritas terhadap ilmu sendiri, dan semoga PI bisa menjadi agen perubahan di dalam mewujudkan pembangunan di daerah demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Seorang insinyur harus punya disiplin karena tanggung jawab seorang insinyur merupakan tanggung jawab besar dalam pembangunan. Oleh karena itu, seorang insinyur harus senantiasa memiliki sifat keinsinyuran, yaitu high quality, low cost, and on schedule. Salam insinyur, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekalian peserta musyawarah wilayah PI Sulawesi Utara, dengan demikian skor acara foto-foto tadi kita catat kembali. Baik, dan selanjutnya kita masuk dalam penutupan kata-kata terakhir. Maka atas nama pimpinan sidang kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pengurus cabang, pengurus wilayah, pensiuner, bahkan pengurus pusat yang telah terlibat dalam acara musyawarah wilayah saat ini. Dan dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka musyawarah wilayah PII Sulawesi Utara tahun 2023
dinyatakan ditutup secara resmi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya, kalau ada acara pengumuman dan lain sebagainya, kami serahkan kepada pengurus wilayah yang baru. Disilakan kepada ketua atau sekretaris. Yaitu ucapan terima kasih dari Wakil Sekretaris Panitia selaku Wakil Sekretaris PII Minahasa, yaitu Bapak Kristo Torar, SPD TB ST. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih kepada Yang Maha Besar Tuhan Allah Bapa di surga. Hari ini rangkaian kegiatan musyawarah wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Utara terlaksana dengan baik dan semua harapan doa kita semua terkabul, semua berjalan dengan diberkati. Sudah terpilih dan sudah dilantik dan kita buat komitmen bersama untuk melanjutkan kerja. Dan izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama tentu kepada pengurus wilayah PI Sulawesi Utara, demisioner, pemerintah Kabupaten Minahasa, Bapak Bupati Dr. Insinyur Royke Octavian Roring MSc, Ibu ASNX. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada jajaran pengurus wilayah yang sudah selesai mendharma baktikan tugas dan selama 3 tahun sampai hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pengurus cabang dari 15 kabupaten kota Persatuan Insinyur Indonesia yang sudah ikut ambil bagian dalam kegiatan musyawarah wilayah hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada seluruh panitia yang sudah bersama, kerja bersama, kita berkolaborasi sinergis untuk mensukseskan kegiatan ini. Dan akhirnya segala pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu, kami sampaikan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kerja-kerja kita selanjutnya. Shalom, salam insinyur. Yaitu doa penutup sekalian doa makan siang oleh Bapak Insinyur Steny Wala MSc PhD IPP. Kepada Bapak dipersilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing, dan izinkanlah saya untuk menuntun dalam keyakinan saya Kristen Protestan. Kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kasih-Mu yang nyata di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh melaksanakan musyawarah wilayah Persatuan Insinyur Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Kami percaya Engkau yang sudah menuntun, memberkati kami semua sebagai peserta, sehingga muswil ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa untuk pengurus pusat Persatuan Insinyur Indonesia yang sudah hadir bersama-sama dalam muswil ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati pengurus pusat dalam setiap program-program yang sudah direncanakan, agar supaya kedepannya PII ini akan semakin berkembang untuk menunjang pembangunan bangsa dan negara dan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Kami menyerahkan untuk kegiatan selanjutnya dari pengurus pusat dan juga perjalanan untuk kembali ke Jakarta. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan Bekasi, biar itu boleh berlangsung berjalan dengan selamat sejahtera yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga kami berdoa untuk pengurus wilayah PII Sulawesi Utara yang terpilih untuk periode 2023-2026. Profesor Insinyur Octavian Berti Alexander Sompit MM sebagai Ketua Pengurus Wilayah dan seluruh pengurus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati,
memampukan seluruh pengurus untuk boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan ya Tuhan, agar supaya semuanya itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini dengan baik ya Tuhan. Memberkati seluruh panitia ya Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu akan senantiasa mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka dalam tugas pekerjaan yang mereka laksanakan. Terima kasih Bapa di surga, kami nyalakan segenap keberadaan kami semua untuk rencana kami selanjutnya. Sesudah acara ini selesai, kami akan melakukan perjalanan ke tempat tujuan kami selanjutnya. Engkau lindungi dan jaga kami agar supaya kami boleh melakukannya dengan selamat sejahtera yang berasal daripada-Mu. Kami bersyukur di siang hari ini juga sudah tersedia berkat-Mu makanan minuman untuk kami nikmati bersama. Biarlah Tuhan sebelumnya Engkau yang menyucikan menguduskan berkat-Mu ini, agar supaya daripadanya kami boleh beroleh kekuatan kesukacitaaan baru dalam makanan minuman ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami persembahkan kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat.